Oke, sebelumnya selamat datang di kelas kita hari ini dan selamat malam bagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Semoga yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa terus diingat terus sampai kapanpun. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah hadir. Semangat ya. Kita akan membahas terkait dengan fungsi. Minggu lalu kita sudah singgung sedikit. Kita hari ini akan membahas lebih detail terkait dengan fungsi, ada itu linear dan juga ada non-linear. Oke teman-teman, baik yang IPA maupun IPS, tentu saja sudah pernah dengar ya terkait dengan fungsi linear maupun linear. Tapi bagi yang masih belum paham, nah nanti silakan bagi yang masih belum paham, ketika sudah dijelaskan, bisa langsung ditanyakan aja. Oke, pertama, apa saja yang akan kita pelajari ini? Yang pertama adalah, ada yang kemarin ya, definisi, kemudian klasifikasi, ada fungsi polinomial, terus cara menggambarnya, cara menyelesaikan permasalahannya, dan lain sebagainya. Kita akan nanti bahas lebih mendetail. Oke, pertama kita sudah bahas ya minggu lalu sekilas terkait dengan definisi fungsi. Saya coba sampaikan ulang, bahwa fungsi itu merupakan suatu relasi, dua himpunan ya, ada domain sama kodomain, domain yang sebelah kiri, kodomain yang sebelah kanan, yang memasangkan setiap anggota domain yang di sebelah kiri dengan tepat satu anggota kodomain. Artinya yang di kiri harus punya kawan di kanan. Kalau yang di kiri kosong atau ada yang tidak punya kawan, tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Atau kalau misalkan dia mempunyai lebih dari satu pasangan, juga tidak atau bukan merupakan fungsi. Kenapa? Harus tepat satu, nggak boleh bercabang, atau nggak boleh selingkuh ya, nggak boleh mendua, atau bahkan mentiga itu nggak boleh. Oke, kalau kita lihat syaratnya berarti suatu fungsi atau suatu relasi dikatakan fungsi jika yang pertama syaratnya semua anggota domain atau yang berada di sebelah kiri memiliki pasangan di kodomain atau di sebelah kanan. Oke ya, jadi yang kiri harus punya pasangan semua. Yang di sebelah kanan yang syarat kedua adalah anggota domain tadi harus memiliki tepat satu pasangan. Jadi kalau yang di kiri bercabang tuh kedua atau ketiga, dia nggak boleh. Oke, minggu lalu kita sudah pernah bahas, mungkin nanti kita coba lihat lagi terkait dengan fungsi ya. Jadi kita coba cek, perhatikan di sini, perhatikan. Nah, yang dinamakan domain tadi semua yang berada di kiri. Anggotanya berarti ada A, B, C, D. Itu yang disebut sebagai domain. Sedangkan kodomain itu yang berada di kanan. Yang berada di kanan mana? Yang berada di kanan adalah 1, 2, 3, 4. Ini semuanya masuk menjadi kodomain. Sedangkan range atau daerah hasil itu adalah yang ada punya kawan di sebelah kiri ini. 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3, sorry. 4-nya kan nggak punya pasangan nih. Berarti 4 bukan termasuk range. Oke, saya sebutkan bahasa lainnya ya. Domain itu bahasa lainnya adalah daerah asal. Sebelah kiri ya, daerah asal. Sedangkan yang kodomain, nama lainnya adalah daerah kawan atau daerah kawan ya. Sedangkan range itu sama dengan daerah hasil. Oke, daerah hasil. Itu adalah domain, kodomain, sama range. Bisa dipahami sampai sini? Masih bisa ya? Oke, sekarang kita coba cek. Mungkin saya mau coba yang ini. Kemarin masih ada yang ingat nggak? Coba silakan resen yang mau coba. Apakah ini fungsi atau bukan fungsi gitu? Oke, ada Jihan, ada lagi mungkin, silahkan. Ada siapa lagi nih? Bentar. Ada Jihan, ada Vivia. Oke. Pertama Jihan dulu ya, coba silahkan Jihan. Ini jawabannya apa? Fungsi atau bukan fungsi? Bukan, Pak. Fungsi. Alasannya? Karena yang kiri nggak semuanya dapat pasangan. Oke, betul. Jadi berarti dia tidak memenuhi syarat yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang pertama. Oke, yang pertama itu syaratnya adalah semua anggota di domain atau yang di sebelah kiri harus punya pasangan. Sedangkan yang di sini, yang berapa yang nggak punya kawan atau yang nggak punya pasangan? Yang D ya. Yang D. Nah, yang D nggak punya pasangan berarti dia menyalahi atau tidak termasuk
sebuah fungsi. Berarti syarat yang pertama aja tidak terpenuhi, maka kalau syarat pertama tidak terpenuhi, nggak usah lihat syarat kedua. Karena syaratnya itu harus dipenuhi semuanya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka jelas dia bukan fungsi. Oke, paham? Misalkan sekarang kita kasih kesempatan buat Vivia. Yang kedua, contoh kedua. Silahkan Vivia, Fungsi, Pak. apakah fungsi ya? Oke, syarat pertama terpenuhi? Fungsi. Ya. Iya, Terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi? terpenuhi, Pak. Oke, berarti dia merupakan fungsi. Pertanyaan selanjutnya, kalau dia merupakan suatu fungsi, maka silakan disebutkan domainnya apa aja. Domainnya A, B, C, D. Oke, sedangkan kodomainnya? Kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya. Sedangkan range-nya? 1, 2, 4. Oke, gampang ya, bisa ya? Oke, Iya, Pak. terima kasih Vivia. Yang lain bisa, silahkan. Ada yang masih bingung? Cara saya atau mungkin langsung tanyakan? Bisa? Oke, kalau bisa semua, sekarang yang nomor ketiga saya akan panggil aja ya, akan saya panggil. Karena tadi kalau diam semua mungkin tandanya udah bisa semua nih. Saya coba panggil salah satu ya. Oke, Muhammad Bagus, hadir Muhammad Bagus? Hadir, Pak. Hadir, oke. Silahkan coba Bagus. Dicek Bentar, nih. Pak, ini nggak ada ininya. Hah? Gimana? Nggak ada, kok saya nggak ada ini? Nah, fungsi, Pak. Fungsi? Alasannya? Alat Bentar. persamaan, sorry. Apa tadi syarat pertama dipenuhi enggak? Dipenuhi, Pak. Oke, syarat kedua dipenuhi enggak? Atau tadi Bagus, ingat nggak syarat pertama? Kita coba tulis ya. Coba tulis dulu. Syarat yang pertama tadi Bagus, ingat nggak? Agak lupa, Pak. Sedikit lupa. Oke, kita bantu teman-teman. Syarat pertama apa tadi? Semua domain harus punya pasangan. Harus punya pasangan. Oke, punya pasangan ya. Mm-mm. Terus yang kedua? Apa, masih ingat? Yang kedua? Tidak boleh bercabang atau tidak boleh selingkuh, ya kan? Ada Tidak yang boleh nggak? selingkuh. Ada yang bercabang nggak? Saya, Pak. Oh, Bagus selingkuh. Coba, apa? Ini berarti tidak memenuhi yang mana, Bagus? Yang tidak memenuhi Yang pertama tadi dipenuhi enggak? Yang pertama. yang apa pertama dipenuhi. Yang kedua? Yang kedua dipenuhi. Oh, tidak. Tidak, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya apa? Yang C selingkuh, Pak. Yang C selingkuh, betul. Kayak Bagus tukang selingkuh. Oke, jangan ngaku dong. Nanti teman-teman yang lain ilfil. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, ini saya coba. Ada di tempat saya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, berarti jawabannya adalah dia bukan merupakan fungsi. Bukan merupakan Ya. fungsi. Kenapa? Tadi alasannya harus tahu. Yang C dia bercabang, dia selingkuh nih sama 3 sama 5. Nggak boleh. Harus satu-satu. Oke, yang lain bisa paham? Paham ya? Oke, selanjutnya adalah oke, sekarang tadi kita udah tahu menentukan fungsi, mana bukan. Selanjutnya notasi fungsi. Fungsi biasanya disebut atau dibentuk menjadi seperti ini. Y sama dengan sesuatu ditambah BX atau A ditambah BX. Nah, A itu angka, A sama B itu angka ya. Jadi teman-teman nanti kalau lihat A itu angka, B juga angka. Yang X sama Y disebut sebagai variabel. Kalau yang Y disebut sebagai variabel independen, sedangkan yang X disebut sebagai independen. Oke, perhatikan. Kenapa independen dan kenapa dependent? Dependent atau terikat, independen atau bebas. Perhatikan, kita lihat dulu yang di X dulu. Misal, kalau B-nya kita ganti 5, berarti 5X ya, katakanlah A-nya 0 aja, berarti Y sama dengan 5X. Berarti kan besar, Y-nya besar. Sedangkan kalau B-nya negatif, Y-nya juga jadi negatif hasilnya. Semakin besar X, semakin besar Y. Semakin kecil X, semakin kecil juga Y-nya. Artinya, X mempengaruhi nilai Y. Oleh karena itu, yang bebas yang mana? Yang X. X bisa kecil, bisa besar.
Sedangkan yang Y ini terikat atau tergantung dari si X-nya. Kalau X-nya besar, Y-nya juga besar. Kalau X-nya kecil, Y-nya juga kecil. Artinya yang tergantung, yang dependen, yang terikat adalah yang Y yang sebelah sini. X boleh besar, boleh kecil. Nah, kemudian si B ini atau angka di depannya si variabel X disebut sebagai koefisien. Oke, angka di depannya X disebut sebagai koefisien. Sedangkan kalau ada angka tapi dia nggak punya variabel, nggak punya teman si X atau apapun, disebut sebagai konstanta. Oke, paham ya? Oke, kita coba. Nah, ada yang mau coba? Yang 1, 2, 3? Dari yang persamaan pertama, kedua, ketiga. Oke, ada Vivia. Yang lainnya? Ada Jihan, yang lainnya? Ada Faiz, yang lain lagi? Ayo, yang lain. Fahmi, bagus. Yang lain? Naila. Oke. Oke, ada 3 ya. Oke. Jihan sama Vivia, karena tadi udah, kita kasih kesempatan yang lain ya. Nanti silahkan kalau ada lagi, bisa kasih kesempatan. Oke, sekarang ada berapa? Ada 3 ya? Oke, sekarang siapa dulu tadi? Septiviani, coba yang pertama ya. Silakan. Yang disebut sebagai apa namanya? Konstanta yang mana? Septi. Yang 7X. Yang konstanta dulu. Yang konstanta yang 5. 5, konstantanya 5, betul. Terus kalau koefisien? Koefisiennya 7X. Koefisien itu adalah angkanya aja. Berarti X-nya ikut nggak? X-nya nggak ikut. Berarti ini 7. 7-nya aja. Berarti ini namanya koefisien. Oke. Yang ini namanya konstanta. Ya? Iya. Paham. Jadi X-nya nggak perlu disebut. Koefisiennya apa? 7. Sedangkan variabel bebasnya apa tadi? Yang variabel bebas? Yang mana? Masih ingat? Yang X atau yang Y? Yang X. Yang X. Yang bebas yang X. Oke, terima kasih, Steviani. Terus, Naila. Persamaan kedua, silahkan Naila. 3 koefisien, Oke, bagus. 2 konstanta. Konstantanya berapa? 2. Yakin 2? Ini ikut kemana nih? Min 2. Minusnya ikut, betul. Jadi hati-hati ketika teman-teman menentukan seperti ini, minusnya itu ikut ya, punyanya 2 ya, bukan ke depan, tapi punyanya 2. Jadi yang disebut sebagai konstanta tadi minus 2. Oke, terima kasih. Betul. Terakhir, siapa? Oh, Faiz dulu ya, nanti urus satu Nisa yang lainnya. Silahkan Faiz, yang persamaan ketiga. Yang Y variabel Yang Y variabel apa? dependen. Independen atau dependent? Dependen, Pak. Dependent. Oke, good. Terus? Yang 10 konstanta. Oke, betul, konstanta. Yang 5 koefisien. Koefisiennya berapa? Min 5. Min 5. Oke, hati-hati ya. Minusnya ikut, minus 5 koefisiennya. X-nya apa tadi? X-nya variabel independen. Independen, good. Gampang ya, bisa ya? Oke, terima kasih. Ada Faiz, Septiviani, sama satu lagi tadi siapa? Saya lupa. Satu lagi yang setelah Pak. Naila, Pak. Oh iya, Naila. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita udah bisa ya nentuin koefisien sama konstanta. Selanjutnya adalah, nah, jenis-jenis fungsi. Fungsi itu ada banyak banget. Yang pertama polinom. Polinom itu sebenarnya apa ya? Umum banget lah. Polinom itu fungsi yang memiliki banyak suku. Kalau sukunya lebih dari 1, ya disebut sebagai polinomial. Contohnya di sini ada berapa? Ya ini ada banyak banget nih. Kalau misalkan di sini ada A1, A2, dan seterusnya sampai A pangkat N, itu berarti ada banyak sukunya. Ini 1 suku, 2 suku, 3 suku, sampai banyak banget. Maka disebut sebagai polinom atau polinomial. Kalau kita lihat di sini nih, ini juga polinomial atau bukan? Kita lihat, hitung aja. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, berarti polinomial karena banyak sukunya. Nah, kalau kita coba gambarkan, teman-teman nanti akan mendapatkan gambar atau grafik kurang lebih seperti ini. Itu kalau pangkat 3. Pangkat 3 nanti gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung kok bisa sih cara menggambarnya gimana? Nah, kalau pengen coba lihat-lihat dulu menggambar, teman-teman bisa coba buka GeoGebra.
GeoGebra ya. Silahkan nanti coba di googling. Terus teman-teman coba tinggal masukkan apapun persamaannya. Nanti langsung akan dibuatkan grafik atau gambarnya. Contohnya misalkan X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 24X min 10. Nanti akan kurang lebih gambarnya akan tampak seperti ini. Oke, polinomial. Nanti kalau misalkan pangkatnya 5, nanti gambarnya beda lagi lekukannya. Yang paling jelas adalah nanti kalau pangkatnya 2, bentuknya kayak kurva. Atau kayak grafik naik atau grafik turun. Oke, ini polinomial. Intinya kalau dia lebih dari satu suku, maka disebut sebagai polinom. Selanjutnya linier. Linier adalah suatu polinomial khusus yang pangkat tertingginya dari variabel itu pangkat 1. Pangkat 1 dari mana? Perhatikan di sini. X-nya pangkatnya 1 toh, kalau nggak dituliskan pangkatnya 1. Maka ini disebut sebagai fungsi linier. Oke, ini disebut sebagai fungsi linier. Kalau pangkatnya tertinggi 1 disebut sebagai linier. Asalkan tadi A1-nya atau koefisiennya tidak boleh 0. Nggak boleh 0. Kalau 0 ya nanti nggak ada X-nya. Nah, terus gambarnya seperti apa? Kalau fungsi linier gambarnya membentuk garis. Entah dia naik, entah dia turun, entah dia lurus, entah dia naik kayak gini. Itu disebut sebagai fungsi linier. Contohnya di situ 3X plus 5 sama 8 min 2X. Gambarnya kayak gitu, membentuk suatu garis. Oke, kemudian ada juga fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau disebut sebagai fungsi parabola. Kalau di fungsi kuadrat itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti nanti ada A, ada AX, ada AX kuadrat. Oke, perhatikan di sini nih. Kalau yang ditanyakan adalah berapa koefisien X ya, berarti angka di depannya X. Berapa koefisien X kuadrat ya, berarti ini A2 atau angka di depannya X kuadrat. Jadi berapapun variabelnya, kalau disebutkan berapa koefisiennya, ya berarti angka di depannya dia. Nah, misalkan contohnya di sini X kuadrat min 3X plus 5. Nah, kalau kita gambarkan, hasilnya seperti ini. Maka nanti kalau fungsi kuadrat atau parabola, hasilnya kalau nggak gambarnya terbukanya ke atas, kayak gini kan terbuka ke atas namanya nih, atau dia terbukanya ke bawah. Nah, ini disebut sebagai parabola juga. Cara menggambarnya nanti kita akan coba buat. Oke, ini fungsi kuadrat atau parabola. Selanjutnya, ada fungsi pangkat. Kalau fungsi pangkat, itu variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan real. Berarti X-nya sebagai variabel bebas, di sini masih ingat teman-teman? Ini sebagai apa variabel bebasnya? Kalau perpangkatan, ini menempati apa? Posisi apa? Masih ingat? Di materi-materi awal, ada yang masih ingat? Saya kasih poin, ayo. Basis. Siapa barusan? Amelia. Amel. Oke. Betul. Terima kasih Amelia. Betul. Jadi X-nya di sini atau variabel bebasnya dia sebagai basis. Oke, sebagai basis. Jadi yang berjalan adalah n-nya atau angkanya. Berarti contohnya misalkan di sini X sama Y sama dengan X pangkat 5. Oke. Si variabel bebasnya sebagai basis. X pangkat 5 bisa X pangkat 7, bisa X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita gambarkan, dapatnya gimana sih kok bisa gambar seperti ini, gambar grafiknya? Caranya pertama, misal ya, ketika X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini, Maka jadinya, oke saya buatkan tabel aja di sini ya. X, Y. Ini cara menggambarnya misalkan. Ketika X-nya 0, maka ketika masukkan ke sini, jadi 0 pangkat 5 jadi berapa? 0. Jadi di sini Y-nya 0. Ketika X-nya 1, masukin ke sini. X1 pangkat 5. 1 pangkat 5, 1. Kemudian ketika X-nya 2 pangkat 5. Ada yang masih ingat berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2? 32. Dan seterusnya. Kalau yang negatif gimana? Kalau X-nya min 1, maka jadinya min 1 pangkat 5. Berapa? Ada yang tahu? Min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Berapa, Riki? Berapa? Min 1. Kenapa? Karena ini positif, negatif. Negatif sama negatif jadi positif. Negatif sama negatif jadi positif juga. Positif sama positif, positif. Yang terakhir ada negatif. Berarti jadi negatif. Berarti jadinya negatif 1. Nah, terus semua kita kumpulkan angka-angkanya, kemudian kita bentuk. Contohnya 0,0 kan di sini letaknya. Terus kemudian 1,1 letaknya di mana? Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Nah, letaknya di sini. Terus kemudian min 1, min 1, oh letaknya di sini. Dan seterusnya. 2 tadi
32, oh berarti di sini di atas jauh banget, tinggi banget kayak gitu. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih dapatnya seperti ini. Oke, kalau fungsi pangkat, variabel bebasnya sebagai basis. Oke, selanjutnya ada ada fungsi eksponensial atau eksponen. Kalau fungsi eksponensial, variabel bebasnya menjadi pangkat. Oke, jadi variabel bebasnya sekarang jadi pangkat. Contohnya misalkan kalau tadi kan sekian pangkat atau x pangkat sekian. Kalau sekarang itu 7 atau 5 atau berapapun pangkat x. Jadi variabel bebasnya menjadi pangkat. Oke, jadi variabel bebasnya jadi pangkat. Contohnya misalkan, kenapa kok bisa dapat seperti ini? Sama kayak tadi ya, kita buat tabel, kemudian kita contohkan misalkan ketika x-nya 0. Ketika x-nya 0, masukin ke sini. 7 pangkat 0, ada yang masih ingat 7 pangkat 0 berapa? Berapa? 1. 1. Berapapun pangkat 0, 1 ya. Oke, berarti 1. Kalau 7 pangkat 1, berapa? 7 ya. Jadi ketika x-nya 1, 7. Ketika pangkat 2 atau ketika x-nya 2, berapa? 49. Dan seterusnya. Kalau negatif ya, kalau kita coba negatif 1 ke kiri, berarti negatif 1. Berarti 7 pangkat negatif 1 sama dengan, gimana nih cara menyelesaikannya? Ada yang masih ingat bentuk pangkat negatif ke bentuk pangkat positif? Ada yang tahu? 1 per, Pak. 1 per, bentuk diubah menjadi pangkat tapi dia jadi ke bawah. 1/7. 1/7 kurang lebih nanti ditulis aja ya, tulis 1/7. Nah, kalau kita cari titik-titiknya 0,1, ini kan koordinat 0,1 di mana? 0 itu berarti X, berarti kan X itu sumbunya ke kanan ke kiri. Karena 0 berarti nggak ke kanan, nggak ke kiri. 1 berarti ke atas. Oh, berarti titiknya di sini. Selanjutnya 1,7, 1 ke kanan di sini, kemudian 7 ke atas. Oh, berarti kurang lebih nanti gambarnya di sini gitu, misalkan. Kemudian 2,49 sama di atas lagi. Kalau yang ke kiri tadi, min 1,1/7. Min 1 ke kiri, 1, kemudian 1/7 naik ke atas sedikit. Nah, kurang lebih di sini gambarnya. Jadi ketika kita hubungkan, jadi gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah dengar, dulu pas kita awal-awal COVID, pandemi itu ada suatu fungsi katanya ngikutin persamaan atau fungsi eksponensial. Kenapa kok bisa disebut kayak gitu? Ya karena kayak gitu, ketika terjadi penyebaran ke satu orang nyebarin ke orang lain lagi, jadinya penyebarannya tingkatnya berbentuk fungsi eksponensial. Jadi gambarnya, grafiknya naik banget kayak gini. Semakin ada kasus-kasus terus, kasusnya naik terus, semakin tinggi. Nah, ketika sudah terjadi atau ditemukan vaksin dan kemudian bisa ditangani dengan baik, nanti grafiknya mulai menurun lagi. Oke, itu adalah fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan pangkat atau sebagai pangkat. Selanjutnya ada logaritmik atau logaritma. Kalau logaritma itu kebalikan atau inverse dari si eksponensial. Sedangkan di sini variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Kita perhatikan di sini, kalau tadi gambarnya, kalau kita gambarkan ulang coba ya. Kalau yang fungsi eksponensial gambarnya kan kayak gini ya. Semakin ke kanan atau semakin x-nya semakin besar, maka y-nya juga semakin besar, naik terus. Tapi kalau dilihat dari yang logaritmik, semakin y-nya semakin besar, semakin positif, si x-nya juga semakin besar. Ini kebalikan, logaritmik kebalikan. Jadi mungkin bisa diingat-ingat aja bentuk logaritma itu seperti apa, bentuk eksponensial itu grafiknya seperti apa. Oke, kita lanjutkan dulu ke fungsi yang lainnya. Nah, trigonometri sama hiperbolik. Trigonometri mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, di SMA ada tuh, apalagi kalau yang anak IPA ketemu sin kostan kayak gitu ya, sin kostan. Nggak usah takut dulu karena kita nggak akan terlalu membahas di sini, karena kita akan lebih membahas aplikasi matematika atau konsep-konsep di matematika di bidang bisnis. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan aja. Oke, kalau sin sama cos, gambarnya mirip kayak gelombang, naik, turun, dan seterusnya sampai kayak gitu. Cos juga sama, bedanya di mana? Bedanya di awal titik mereka aja. Kalau sin itu dimulai dari 0. Dari 0 naik ke atas sampai puncak di sini, kemudian mereka turun lagi sampai minus 1. Kemudian mereka naik lagi, begitu seterusnya. Sedangkan kalau cos dimulai dari puncak. Dimulai dari puncak, kemudian mereka turun sampai minus 1, dia naik lagi. Begitu seterusnya. Jadi gambarnya kurang lebih kayak gelombang. Sedangkan yang hiperbolik,
Itu juga ada sin hiperbolik, ada tan hiperbolik, ada cos hiperbolik. Saya di sini contohkan menggambarkan yang sin hiperbolik sama tangen hiperbolik. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang biru itu yang sin hiperbolik, sedangkan yang merah itu yang tan hiperbolik. Jadi mirip kayak huruf S tapi agak kayak gini ya. Jadi semakin ke kanan dia semakin kayak gitu. Terus naik, yang ini juga kayak gitu. Begitupun yang sin ke bawah, ini semakin ke atas. Oke, itu adalah trigonometri sama hiperbolik. Kemudian fungsi linear. Atau sampai sini dulu silahkan, mungkin ada yang tanyakan. Dari teman-teman semua? Masih cukup jelas? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan dulu. Tadi kan kita sudah bahas ya, fungsi linear merupakan salah satu fungsi polinomial dengan berderajat 1. Nah, arti berderajat dulu nih, teman-teman mungkin masih bingung derajat itu apa gitu kan. Derajat itu bukan satuan di dalam ini ya, tapi derajat itu adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi. Oke, pangkat tertingginya. Jadi kalau kita ngomongin pangkat tertingginya 5, ya berarti gue bilang aja berderajat 5. Kayak gitu. Contohnya di sini, kalau kita ngomongin linear, fungsi linear, maka berderajat 1. Pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Ini kan 1 nih kalau nggak ditulis. Kalau misalkan dia ternyata ada Y sama dengan bla bla bla, X plus X kuadrat. Nah, berarti pangkat, contohnya misalkan, Y sama dengan 5 ditambah 2X ditambah atau dikurangi min 3X kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Ini derajatnya berapa? Derajatnya berapa? Pangkat tertingginya berapa? 2. 2 ini. Berarti kalau 2 bukan linear, tapi nanti masuknya fungsi kuadrat. Lihatnya gitu aja. Kalau misalkan pangkat tertingginya 3 ya berarti dia bukan fungsi linear, bukan juga fungsi kuadrat. Walaupun diletaknya di belakang sama aja. Berarti kita lihat pangkat tertingginya. Oke, kita bahas lagi di fungsi linear. Tadi ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Mau A-nya di depan, mau BX-nya di depan nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa A sebagai konstanta, B sebagai koefisien. Nah, ini B sama A ada maknanya. Perhatikan nih, perhatikan. Kalau A sebagai konstanta tadi itu titik potong pada sumbu Y. Berarti kalau misalkan ada garis kayak gini, kemudian ada titik potongnya kayak gini, ada garis misalkan straight ke sini. Nah, si sumbu Y yang mana? Yang vertikal toh? Nah, yang ini yang Y. Berarti kalau misalkan di sana A, berarti di sini nih, di sini panjangnya A. Berpotongan di sumbu Y di titik A. Kalau A-nya 5 ya berarti di sini angka 5. Itu konstanta. Kalau koefisien atau ya koefisien itu terkait dengan gradien atau kemiringan. Gradien itu sama aja kemiringan atau kecondongan. Garisnya miring kemana? Semakin ke kanan semakin naik atau semakin turun dilihat dari B-nya atau dilihat dari koefisiennya. Oke ya. Nanti kalau misalkan B-nya positif, dia naik semakin ke kanan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Contohnya kayak gini, ini kan yang ini semakin ke kanan semakin naik. Nanti B-nya positif. Kalau semakin ke kanan semakin turun, maka B-nya negatif. Kita lihat setelah ini. Contohnya kayak gini ya. Ini katakanlah B-nya positif nih di sini misalkan. Maka dia semakin ke kanan semakin naik. Terus di sini titik potongnya di titik A. Oke, atau bisa dilihat dari titik 0 ke A itu panjangnya A. Itu adalah kalau fungsinya A plus BX. Terus kalau fungsinya B-nya negatif gimana? Ya tadi kalau B-nya negatif gambarnya semakin ke kanan semakin kecil atau menurun. Oke ya, kalau B-nya positif, gradiennya positif, dia kayak tanjakan, semakin ke kanan semakin naik. Kalau B-nya negatif, itu kayak turunan, semakin ke kanan semakin turun. Sama A-nya sebagai titik potongnya dia terhadap sumbu Y di sini. Oke, paham ya? Oke, terus kemudian cara menggambarnya nih, cara menggambar fungsi linear. Itu ada macam-macam caranya atau metodenya, tergantung dari ketersediaan data atau yang diketahui apa sih. Kalau misalkan diketahuinya titiknya ada 2 diketahui, nah nanti ada macam-macam caranya. Yang pertama, kalau diketahui 2 titik koordinat. Jadi kalau misalkan diketahui ada titik A dan B, diketahui, terus cara mencari fungsi linearnya gimana atau persamaan garisnya gimana? Caranya rumusnya yang ini. Silahkan bisa sambil dicatat atau mungkin di screenshot aja biar cepat, boleh. Rumusnya Y minus 1 per Y2 minus 1. Mungkin tampak panjang ya, tapi kalau teman-teman perhatikan ada polanya nih.
Y dikurangi Y1. Ini juga Y2 kurangi Y1. Yang X juga sama. X kurangi X1, X2 kurangi X1. Yang diganti yang mana? Yang ada 1-2-nya aja. Jadi yang Y sama X-nya nggak perlu diganti. Diganti dari mana? Ya ini. Tadi kan kita sudah punya 2 titik. Titik yang pertama katakanlah koordinatnya X1, Y1. Titik yang kedua katakanlah X2, Y2. Masih bingung? Kita pakai contoh. Misalkan ada titik A dan B. A-nya 2,3, B-nya 6,5. Oke, 6,5. Maka yang disebut sebagai X1, Y1 berarti ini X1-nya katakanlah 2. Y1-nya sama dengan 3. X2-nya 6, Y2-nya 5. Boleh nggak kalau kita ganti yang X1, Y1 itu yang B? Boleh, nggak masalah. Hasilnya sama saja. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Yang penting konsisten ya. Kalau misalkan yang depan itu X1, Y1, ya belakang otomatis jadi X2, Y2. Oke, kita masukin. Perhatikan di sini. Y1 berarti 3. Ini dimasukin jadi 3. Ingat rumusnya negatif memang ya. Jadi kalau memang tadinya positif ya jadi negatif. Kalau misalkan tadinya negatif, justru nanti jadi positif. Oke, ini mengubah Y1 jadi 3. Kemudian yang bawah juga jadi 3. Yang Y2 ini 5. Oke, ini 5 nih. Yang kanan juga sama. X min X1. X1-nya tadi 2 ini. Kemudian X2-nya tadi 6. 6 kurangi 2. Kemudian kita hitung dulu yang penyebut. 5 kurangi 3 jadi 2. 6 kurangi 2 jadi 4. Selanjutnya, nah dari sini kita kali silang. Oke, Y min 3 dikali 4 sama yang X min 2 dikali 2. Dikali silang. Caranya gimana? Kita tulis di sini. Berarti 4 dikali, ingat kalau ada perkalian lebih dari satu variabel kita kasih kurung. 4 dikali Y min 3. Oke, kemudian sama dengan yang tadi, yang sebelah satunya lagi 2 dikali X min 2. Sorry. X min 2. Oke. Setelah itu, kali mancur. Kaliin distributif. Ini kali ini kali ini. 4 kali Y jadi 4Y. 4 kali minus 3 jadi minus 12. Yang kanan juga sama. 2 kali X jadi 2X. 2 kali min 2 jadi minus 4. Ini sama ini. Selanjutnya, ingat tadi persamaan linier atau persamaan fungsi linier bentuknya Y sama dengan. Maka kita pindahkan yang nggak ada Y-nya. Ini kan 12, minus 12 nggak ada Y-nya. Pindahkan ke kanan, jadinya positif. Min 4 tambah 12 jadi 8. Kemudian ini perhatikan di sini, ini 4Y. Biar bentuknya menjadi Y, berarti yang kiri dibagi 4. Sorry, kiri kanan ya maksudnya. Kiri kanan dibagi 4. Berarti yang 4Y jadi Y, yang 2X jadi setengah, yang 8 jadi 2. Oke, ini udah ketemu persamaan garisnya. Sampai sini silahkan, ada yang masih bingung atau ingin tanyakan? Monggo. Sudah cukup jelas? Bisa ya? Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu kalau tidak ada. Selanjutnya, kalau diketahui titik koordinat dan juga gradien. Gradien adalah kemiringan kayak tadi. Katakanlah titik koordinatnya itu adalah X1, Y1. Oke, X1, Y1. Kemudian gradiennya katakanlah B. Maka rumusnya Y-1 sama dengan B kali X-1. Contoh. Titiknya 2,3, gradiennya 0,5. Maka dimasukin aja langsung rumusnya. Berarti ini X1-nya 2, Y1-nya adalah 3. Dimasukin, Y dikurangi 3 sama dengan 0,5 dikali X min 2. Sama kayak tadi, yang minus 3-nya pindahkan ke kanan, jadinya 2 plus 0,5X. Ketemu lagi, udah. Sampai sini paham? Bisa? Silahkan ditanyakan. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke cara ketiga. Cara ketiga, kalau diketahui titik potong dan gradien. Kalau tadi diketahui titik koordinatnya. Kemudian gradien juga. Kalau yang sekarang, titik potong dan gradien. Titik potong berarti kayak tadi, kalau diketahui ada garis, memotong di sumbu Y di belah mana, dan juga gradiennya diketahui, ya udah rumusnya masukin ke sini aja. Tadi kan kita tahu ya, bahwa A itu menunjukkan titik potong dengan sumbu Y, B itu menunjukkan gradiennya. Kalau sudah diketahui semua, ya tinggal dimasukin. Berarti di sini titik potongnya itu 2, berarti ini sebagai konstantanya, sedangkan ini sebagai koefisiennya. Dimasukin jadinya 0,5X plus 2.
Oke, selanjutnya cara yang terakhir, kalau diketahui, sorry ini bukan titik potong sama gradien ya. Oke, ini harusnya diketahui kalau diketahui titik potong dari kedua sumbu. Kalau tadi kan diketahuinya titik potong terhadap sumbu Y aja. Kalau sekarang titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Contohnya misalkan, ini kan ada sumbu X, sumbu Y. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan titik potong pada sumbu apa namanya vertikalnya, vertikal berarti yang Y ya, itu katakanlah A, di sini A. Sedangkan kalau terhadap sumbu X itu C, maka nanti rumusnya persamaan garisnya seperti ini yang dikotakin. A min A per C dikali X. A itu adalah titik potong sumbu Y di sini, sumbu Y. Sedangkan C itu titik potong terhadap sumbu X. Bingung? Oke, kita kasih contoh aja. Misal, kalau diketahui titik potong terhadap sumbu vertikal, berarti sumbu Y-nya itu 2, sedangkan terhadap sumbu horizontal itu terhadap sumbu X itu minus 4. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Kita cari minus 4 itu kan di sumbu X di sini. Sedangkan plus 2 itu di sebelah sini. Kalau kita gambarkan kayak gini. Rumusnya masukin aja tadi. A min A per C kali X. Dimasukin ini. 2 dikurangi, hati-hati ini 2 dikurangi 2 per min 4. 2 dibagi minus 4 kan itu minus setengah ya. Minus setengah dikali minus lagi jadi plus setengah. Udah ketemu seperti itu. Bisa dipahami? Cara untuk mencari persamaan linear atau fungsi linear. Ada yang bertanyakan silakan. Tidak ada, cukup jelas? Oke, kita lanjut dulu. Silakan ya kalau masih ada yang bingung, tanyakan aja. Kemudian, nah, garis itu punya hubungan ya. Ya sama kayak kita pasti punya hubungan. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pasangan, ada yang sebagai saudara kayak gitu. Terus cara mencari atau melihat hubungan dari dua garis itu gimana? Kita lihat nanti dari gradiennya. Tapi kemungkinannya ada 4 ya. Kemungkinan yang pertama berimpit. Berimpit itu berarti garis yang satu itu sama persis dengan garis yang satunya lagi. Itu berimpit. Jadi terletak pada garis yang sama gitu ya, berimpit. Kemudian kalau yang sejajar itu gini ya, kalau ini ada garis berarti ada garis lagi di sebelahnya, tapi mereka itu nggak pernah bertemu, jejeran terus kayak gitu. Oke. Kemudian kalau yang ketiga itu berpotongan. Nah, suatu saat mereka berpotongan. Sedangkan yang tegak lurus, gambarnya itu berpotongan tetapi ada sifat yang istimewa, itu membentuk sudut 90 derajat. Oke. Sejajar, berpotongan, tegak lurus. Terus caranya gimana kita menentukan apakah mereka berimpit, sejajar, berpotongan, tegak lurus? Kita lihat dulu yang berimpit. Kita lihat dulu. Kalau yang berimpit itu, kalau koefisien X dan juga konstantanya sama persis. Kalau mereka sama persis, maka mereka itu pasti berimpit. Atau kalau misalkan nggak sama, berarti kita coba sederhanakan dulu. Kalau misalkan ternyata sama persis, baru kita disebut mereka adalah berimpit. Misalkan contohnya, ada garis Y sama dengan 2X plus 3. Misalkan. Terus kemudian, kalau ada garis yang sama persis lagi kayak gini, maka jelas mereka bisa dipastikan berimpit. Tapi kalau misalkan kayak gini, misalkan, misalkan ada garis lagi 3Y sama dengan 6X plus 9. Nah, kira-kira ini sebenarnya berimpit atau enggak garisnya dengan yang pertama? Sama persis enggak mereka? Yang bawah sama yang atas? Sama enggak? Sama. Sama. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Kalau disederhanain jadi itu. Betul. Kita harus sederhanakan juga. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 3 gitu kan. Kita bagi 3 kan sama persis dengan yang di atas. Nah, ketika sama persis, maka ya udah mereka pasti berimpit. Oke, kalau ini kelipatannya, ini kan berarti kelipatannya kan, berarti kelipatan 3-nya. Dikalikan 3 jadi 3Y, dikalikan 3 jadi 6X, dikalikan 3 jadi 9. Maka mereka berimpit. Kemudian yang kedua, kalau gradiennya sama atau koefisiennya sama, tapi konstantanya beda, itu namanya sejajar. Sejajar juga bisa disimbolkan seperti kayak garis miring ada 2 jejeran. Itu sejajar. Oke, kalau sejajar itu cuma gradiennya aja yang sama. Gradiennya saja yang sama. Maka di sini bisa kita lihat
B1 sama dengan B2. B1 kan koefisien dari yang pertama, B2 koefisien dari yang kedua. Oke, contoh misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Oke, satunya lagi misalkan Y sama dengan, sorry yang atas 5 aja ya, yang bawah Y sama dengan 2X plus 3 misalkan. Nah, perhatikan di sini, koefisiennya yang atas itu 2, yang bawah juga 2. Artinya mereka itu sejajar. Kenapa nggak berimpit? Karena konstantanya berbeda. Nah, maka mereka sejajar aja. Terus 5 sama 3 masih ingat tadi apa? 5 sama 3 itu menyatakan perpotongan dengan subu Y. Nah, kalau kita panjangin kan kayak gini. Nah, berarti di sini yang pertama berpotongan di titik 5, sedangkan yang kedua berpotongan di titik 3. Mereka akan begitu seterusnya beriringan terus, nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah berpotongan kayak gitu ya. Sama kayak jalan raya atau rel kereta api gitu kan, kanan kirinya kan begitu seterusnya. Belok ke kiri ya belok ke kiri, ke kanan ke kanan. Itu adalah sejajar. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kayak tadi, gradiennya sama, kita lihat dulu konstantanya. Kalau ternyata konstantanya beda, maka dia sejajar. Tapi kalau gradiennya sama, konstantanya juga sama, maka dia berimpit. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah berpotongan. Kalau berpotongan, itu tinggal dilihat gradiennya. Kalau gradiennya beda, maka dia berpotongan. Oke, kalau gradiennya beda, mereka berpotongan. Lihatnya dari mana? Sekali lagi kita lihatnya dari gradiennya atau dari koefisiennya aja. Kalau koefisiennya beda, ya udah jelas mereka berpotongan. Tetapi ada berpotongan tapi yang sempurna, yang apa ya namanya? Yang istimewa, yaitu ketika mereka tegak lurus. Ketika tegak lurus itu gradiennya memang tidak sama, akan tetapi ada sifat yang mereka miliki, yaitu gradien yang satu kebalikan dan juga berlawanan dengan gradien yang satunya lagi. Kalau kita lihat, kalau kita bentuk gradiennya seperti ini. Kok bisa seperti itu? Karena berkebalikan itu. Misal katakanlah gradien yang pertama kita sebut B1 ya. Oke, kalau dibalik, ini kan B1 kita bisa tulis B1 per 1. Kalau kita balik jadinya gimana? Ada yang tahu? Dibalik jadinya? 1 per min 1 per B1, Pak. Kalau dibalik aja, dibalik dulu, dibalik doang. Dibalik jadi 1 per B1 aja. Karena cuma dibalik. Baru kalau dilawan jadinya min 1 per B1. Paham ya? Kalau dibalik itu berarti pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau yang berlawanan dikalikan negatif 1. Tadinya positif jadi negatif, kalau yang tadinya negatif jadi positif. Itu berlawanan. Maka sehingga kalau misalkan tadinya B1 itu gradien yang pertama, maka kalau misalkan yang satunya B2 itu mempunyai sifat kayak gini, maka bisa dikatakan mereka tegak lurus. Contoh misalkan Y sama dengan kayak tadi misalkan 2X plus 3. Terus kemudian misalkan satunya lagi gradiennya Y sama dengan min setengah X plus 5 misalkan. Apakah mereka tegak lurus? Tegak lurus atau tidak? Ayo. Lihat aja, gradien yang pertama berapa? Gradien yang pertama? Dilihat dari koefisiennya, berapa? Yudi mungkin bisa jawab, Yudi. Berapa, Yudi? Salah atau benar nggak apa-apa, nggak akan ada nilai kekurangan. Silahkan dijawab dulu, Yudi. Berapa gradien yang pertama? Yang di atas ini? Silahkan di open mic, di unmute dulu. Berapa, Yudi? Sudah paham belum tadi? Cara melihat gradien dilihat dari koefisien. Berapa koefisiennya dari yang persamaan pertama? Berapa, Yudi? 2. Berarti gradiennya 2. Karena koefisien itu sama dengan gradiennya. Sedangkan yang bawah berapa, Yudi? Koefisiennya min setengah. Min setengah.
Terus apakah mereka itu saling berlawanan dan saling berkebalikan? Jadi tadi paham berkebalikan dan berlawanan? Kalau misalkan tadi kita punya dua. Dua kalau dibalik jadi berapa jadi? Dua dibalik, ini kan dua itu bisa ditulis 2/1. Kalau dibalik jadi? Dibalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. 1/2, kan gampang kan? 1/2. Itu dibalik. Kalau dilawan itu dikalikan -1. 1/2 itu positif apa negatif? Positif. Berarti kalau dilawan jadinya -1/2. Nah, sedangkan kita lihat di sini yang bawah, persamaan yang kedua gradiennya ternyata -1/2 juga. Artinya mereka itu berkebalikan dan juga berlawanan. Berarti mereka hubungannya apa? Jadi kalau dia berlawanan dan juga berkebalikan, hubungannya apa? Ini nomor 4 kita lagi tegak lurus. Tapi kalau misalkan ya, kalau ada persamaan Y sama dengan cuma setengah X plus, kayak gitu aja misalkan. Plus berapa? Plus 3 boleh. Misalkan kayak gini. Nah, apakah ini berlawanan dan berkebalikan? Kalau setengah doang berarti berlawanan atau berkebalikan, Yudi? Berlawanan. Ingat berlawanan yang apa? Berkebalikan yang mana? Kalau cuma dibalik, ini kan 1, 2 menjadi setengah itu jadinya apa? Dibalik apa dilawan? Yang mana, Pak? Ini nih. Yang bawah ini kan setengah. Ingat tadi, kalau dibalik itu atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kalau di berlawanan itu jadi kalikan negatif. Plus jadi minus, minus jadi plus. Kalau setengah itu berkebalikan atau berlawanan dengan 2. Berkebalikan atau berlawanan? Berkebalikan. Berkebalikan kan 2 jadi setengah kan berkebalikan. Ya. Kalau berlawanan itu jadi berapa jadi? 2 jadi berapa kalau berlawanan? Nah, -2, betul. Oke ya, paham ya? Jadi kalau cuma berkebalikan saja, tidak berlawanan, maka dia bukan tegak lurus, cuma berpotongan aja. Tapi kalau berlawanan doang, ya sama. Mereka juga bukan tegak lurus. Harus dua-duanya dipenuhi. Berlawanan dan juga berkebalikan. Oke, terima kasih. Jadi, selanjutnya kita bahas fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier itu sebenarnya ya apa ya? Selain fungsi linier ya, fungsi yang selain linier. Kalau linier tadi kan pangkatnya 1 ya. Pangkat fungsi linier itu pangkat tertingginya 1. Sedangkan nonlinier itu setelah 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 itu nanti bentuknya nonlinier. Nonlinier itu garisnya melengkung ya. Kalau yang tadi kan linier itu garisnya kaku, udah lurus aja. Mau dia naik, mau dia turun, itu disebut sebagai linier. Sedangkan nonlinier bentuknya lebih melengkung-melengkung. Contohnya kayak ada lingkaran, ya, lingkaran, melengkung, kemudian ada elips, kemudian juga ada hiperbola, kemudian juga ada parabola. Parabola bisa naik, bisa turun. Nah, itu kalau dia fungsinya nonlinier. Nonlinier berarti pangkatnya lebih dari 1. Oke, yang lain. Yang pertama dulu, lingkaran. Lingkaran itu bentuk persamaan umumnya ada 2 ya. Bentuknya ada 2. Jadi bila bisa yang atas atau bisa yang bawah. Katakanlah ini persamaan yang pertama, yang ini persamaan yang kedua. Tergantung bentuknya sama, bentuknya beda, tetapi esensinya sama. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang seperti persamaan pertama, itu juga persamaan lingkaran. Kalau misalkan dia ada bentuk yang kedua, itu juga persamaan lingkaran. Tapi yang paling enak sebenarnya ketika dia di persamaan kedua. Kenapa? Kita langsung ketemu berapa titik pusatnya, atau di mana titik pusatnya, dan juga berapa jari-jarinya. Kalau di persamaan kedua, kita langsung lihat aja. Ini sebagai koordinat X, ini sebagai koordinat yang Y. Maka kalau persamaannya seperti ini titik pusatnya berarti I, J. Sedangkan jari-jarinya ini dilihatnya dari sini. Misal contohnya, kalau ada persamaan seperti ini, X-2 kuadrat ditambah Y-3, Y plus 3 lah, misalkan Y plus 3 kuadrat 3 ya ini. Terus kemudian sama dengan 5 kuadrat. Nah, ada yang bisa tebak kira-kira titik pusatnya berapa, koma berapa?
Ingat rumusnya X min Y, Y min J. Maka titik pusatnya berapa nih yang ini? Titik pusatnya berapa? Ada yang bisa tebak? Berapa, berapa? Ada yang mau coba? 2,-3. Oke, betul Amelia. Kenapa yang belakang jadi bisa minus? Karena rumus awalnya minus ya. Kalau misalkan tadinya minus jadi plus ya berarti otomatis yang ini posisinya atau koordinat X-nya 2, yang Y-nya jadi minus 3. Kita perhatikan rumusnya Y min J. Berarti kalau Y min jadinya plus kan. Oke, sedangkan jari-jarinya berapa? Kelihatan di sini? 5, Pak. 5. R-nya 5. Jadi lebih kelihatan kalau bentuknya persamaan lingkaran bentuknya seperti ini, langsung ketahuan. Oke, sedangkan kalau misalkan kita dari bentuk persama pengen ngubah ke bentuk yang kedua, jadi tinggal masukin aja rumusnya yang ini. Kalau misalkan di sini diketahui persamaannya dalam bentuk pertama, kemudian kita suruh ngubah ke bentuk persamaan kedua, pakai rumus yang ini aja. Tinggal dimasukin angkanya. Di mana A itu koefisien X kuadrat, B koefisien Y kuadrat, C koefisien X, D koefisien Y, dan E adalah, apa tadi kalau nggak punya variabel namanya? Konstanta ya, ingat ya. Kalau nggak punya variabel, konstanta. Ini yang variabel-variabel ini X kuadrat variabelnya, ini Y kuadrat variabelnya, yang ini X, yang ini Y. Nggak punya variabel, berarti disebut sebagai konstanta. Oke, selanjutnya, misalkan kita contoh ya, kalau tadi kita punya, wah ternyata sama persis ya, 2,-3 misalkan, jari-jarinya 5, maka kalau kita masukin ke persamaannya tadi, rumusnya, sorry ya, ini harusnya kuadrat ya, salah ketik tadi, yang ini kuadrat juga, yang ini kuadrat juga, bukan 2 ya, bukan dikalikan 2. Yang di sebelah kanan juga 5 pangkat 2. Oke, yang ini juga sama, pangkat 2. Maka ketika dimasukin jadinya hasilnya X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 pangkat 2. Sama dengan 25. Terus ini kan bentuk persamaan yang kedua ya. Kalau misalkan kita mau mengubah ke bentuk persamaan pertama gimana? Ya tinggal kita jabarin aja. X min 2 kuadrat kalau kita jabarin jadinya jadi 3. Hati-hati jadi 3 ya. Ada depan, ada tengah, ada belakang. Yang di depan itu adalah X dikuadratin jadi X kuadrat. Yang di tengah adalah perkalian dari mereka semua nih. Oke. Pangkatnya kan tadi 2. 2 kali X kali min 2, jadinya min 4X. Itu yang di tengah. Kalau yang di belakang sama di depan itu hasil kuadrat dari masing-masing. Depan dikuadratin jadi X kuadrat, belakang dikuadratin jadi plus 4. Oke. Kalau yang di ini Y plus 3, kuadratin jadinya Y kuadrat plus 6Y. Kenapa? 2 dikalikan Y dikalikan 3. Oke. Jadinya 6Y. Yang belakang jadinya dikuadratin juga jadi 9. Kemudian kita jumlahkan dengan kayak tadi ya, X kuadrat. Ini kan diurutin ya sama kayak tadi, X kuadrat, Y kuadrat. Terus kemudian yang X-nya setelah ini X, kemudian setelah ini Y. Terus yang terakhir, konstantanya jumlahin semua. Konstantanya di sini ada 4, kemudian ada 9, kemudian ada 25. 25-nya pindahkan ke kiri jadi negatif. Jadinya minus 12. Sama dengan sebelah kanannya 0. Oke, paham sampai sini? Silahkan ditanyakan. Bingung? Silahkan, ada yang bingung nggak? Silahkan, boleh ditanyakan. Jelas? Cukup jelas? Oke, kita lanjut dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Selanjutnya elips. Elips bentuknya kurang lebih seperti ini. Elips bisa dia lonjongnya ke kanan, ke kiri, melebarnya kayak gitu, atau ke atas, ke bawah. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan dia lonjongnya ke kanan, ke kiri, ininya lebih besar. R1 atau penyebut ya, penyebut kalau yang X di sini itu lebih besar, maka dia nanti lonjongnya kayak gini. Kalau misalkan R2-nya yang lebih besar, nanti lonjongnya kayak gini. Ini bentuknya kalau ada rumus-rumus yang kayak gini-gini, mirip kayak lingkaran kayak tadi. Lingkaran kan nggak punya penyebut ya, nggak punya penyebut. Tapi kalau ada penyebut, maka dia bentuknya elips. Kemudian sama dengan 1 di sebelah kanan, itu nanti bentuknya elips. Titik pusatnya I, J lagi. Oke, selanjutnya kita lihat aja bentuk-bentuknya. Hiperbola. Hiperbola bentuknya kayak bersaling membelakangi gini ya. Kayak parabola, tapi mereka saling membelakangi. Bisa ke kanan kiri atau atas bawah.
Bedanya di mana persamaannya? Bedanya cuma di sebelah kanannya aja. Kalau kita perhatikan, kalau yang sama dengannya 1, maka dia saling membelakangi kanan kiri. Kalau misalkan sama dengannya -1, maka dia atas bawah. Itu aja. Oke, ada kalau yang misalkan yang ke kanan ke kiri disebut hiperbola horizontal, kalau yang vertikal itu yang tadi yang atas bawah saling membelakangi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut dulu. Yang terakhir ada parabola. Parabola yang kita tadi disebut juga sebagai fungsi kuadrat, itu namanya parabola, sama aja. Fungsi kuadrat bentuk umumnya kayak gini. AX kuadrat plus BX plus C. Di mana pangkat tertingginya sama dengan 2 atau derajatnya 2. Terus cara menggambarnya gimana? Menggambar parabola atau fungsi kuadrat. Yang pertama cari dulu titik puncaknya. Di sini bisa mencari X, bisa mencari Y. Tapi kalau misalkan udah ketemu X sebenarnya nggak perlu ngafalin yang Y. Tidak harus menghafalkan yang Y. Tinggal kalau udah ketemu X-nya, masukin lagi aja ke persamaannya. Nanti ketemu Y-nya. Jadi yang ini tidak harus dihafalkan. Kemudian cara mencari kurva tersebut menghadap ke atas atau ke bawah. Caranya dengan melihat koefisiennya. Perhatikan, koefisien yang X kuadrat ya. Bukan yang X, tapi yang X kuadrat. Oke. Pertama, kalau misalkan dia koefisiennya itu lebih dari 0, maka gambarnya atau grafiknya terbukanya ke atas. Terbukanya ke atas. Kayak huruf U. Sedangkan kalau yang A-nya kurang dari 0, parabolanya menghadap ke bawah. Kayak huruf N. Kayak gini. Oke. Kalau yang terbukanya ke atas, nanti ada titik yang minimum. Sedangkan kalau yang terbukanya ke bawah, ada titik yang maksimum. Oke, mungkin agak bingung, kita coba lihat contoh soalnya. Misalkan di sini persamaan kuadrat seperti ini. Oke, kita mungkin coba tanyakan dulu ke siapa salah satu ya. Andika hadir Andika. Jadi, Pak. Oke, siap. Oke, saya coba minta tolong sebutkan koefisien dari masing-masing ini dulu aja Andika. Koefisien dari X kuadrat disebut sebagai A. Berapakah koefisien X kuadratnya Andika? Koefisiennya, Pak. Ya, -4. -4, bagus. Terus, kalau yang B atau koefisien yang X berapa? 80. 80. Terakhir, konstantanya berapa? 100. 100. Oke, gampang ya. Kemudian tinggal kita masukin ke rumusnya tadi. Kita cari titik puncaknya dulu. Titik puncaknya X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi udah ada, 80. A-nya tadi udah ada, -4. Kita masukin ketemu 10. Nah, kalau yang Y tadi kita nggak usah ngafalin rumusnya. Kenapa? Karena bisa kita masukin aja ke persamaannya di sini. Maka -4 kali 10. Ini kuadrat ya, bukan 2 juga. Salah nulis. Ya. Terus kemudian 80 kali 10 tambah 100. Pertanyaannya ini, kira-kira -4 dikalikan 10 dulu atau dikuadratin dulu? 10-nya dikuadratin dulu atau dikalikan -4 dulu? Ada yang masih ingat nggak? Kalikan dulu ya, Pak. Dikalikan apa dikuadratkan? Ingat nggak? Kalikan. Coba Ini kalikan, Pak. kuadrat sama kali kira-kira besar mana, Dika? Ingat nggak aturan yang pertama banget kita dulu? PEMDAS. Kuadrat sama perkalian tinggi mana derajatnya? Ini perkalian, Pak. Ya, ini -4 dikali 10 Iya, kuadrat. dikali dulu maksudnya. Oke, -4 dikali 10 baru dipangkat 2. Oke. Saya coba tanya teman-teman yang lain, dikuadratin dulu apa dikalikan dulu, teman-teman? Kuadrat. Dikuadratin dulu. Kenapa? Ingat ya aturannya ini ya. Siapa? Andika. PEMDAS. PEMDAS itu parentesis kurung atau parentesis tadi, kemudian eksponen, kemudian perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan, pengurangan. Ini eksponen ini lebih tinggi dari si perkalian, Andika. Jadi yang kita kerjakan adalah yang eksponen atau perpangkatan dulu. Paham ya? Kenapa kita kuadratin dulu? Karena emang aturannya seperti itu. Kita kuadratin dulu baru dikali hasilnya nanti. Jadi 10 dikuadratin jadi 100 kali -4. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita hitung ternyata ketemu 500. Maka titik puncaknya X, Y, X-nya 10, Y-nya 500. Maka ke kanan 10, ke atas 500. Kurang lebih titik puncaknya di sini.
Oke, udah ketemu ya. Titik puncaknya udah ada. Habis itu, parabolanya menghadap kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau misalkan di sini kita lihat tadi, dilihatnya dari mana? Nilai atau koefisien X kuadratnya. Berapakah nilai koefisiennya? Maratul, bisa dibantu? Berapa? Koefisien X kuadratnya berapa tadi? Nilai A-nya? 4, betul. Tadi aturannya, kalau misalkan ada 2 ya, dia bisa terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Dilihat nilai dari A atau koefisien X kuadratnya. Kalau min 4 itu berarti kurang dari atau lebih dari? Maratul, 0. Lebih dari 0 apa kurang dari 0? Kurang dari, maka negatif ya. Kalau negatif tadi gambarnya terbukanya ke bawah kayak gini. Oke ya, paham ya? Jadi kalau misalkan A-nya positif gimana? Ya nanti gambarnya terbukanya ke atas kayak gini. Oke, kemudian tadi karena dia terbukanya ke bawah, ya kita coba gambarkan dengan titik puncaknya berada di sini. Kemudian berdasarkan konstanta tadi, itu untuk melihat perpotongan dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya berpotongan di 100 di sini. Kita coba buka aja, buat aja gambar-gambar kayak gini. Nah, udah ketemu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada gambaran atau ada yang ditanyakan? Silakan. Menggambar parabola. Cukup jelas? Nanti silahkan dilihat-lihat aja rumusnya, coba-coba dimasukkan. Nanti kurang lebih gambarnya seperti itu. Gitu. Tidak ada? Cukup? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Ketika tadi kita sudah mengetahui ada persamaan linier, kita mencoba untuk menyelesaikannya. Caranya, berarti artinya menyelesaikan itu artinya gimana? Kita cari nilai X dan nilai Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Oke, jadi X dan Y-nya masuk atau memenuhi persamaan pertama, sekaligus yang persamaan kedua juga terpenuhi. Oke, yang pertama caranya adalah substitusi, eliminasi, dan determinan, atau juga disebut sebagai metode Cramer. Oke, yang pertama mungkin teman-teman sudah familiar ya, substitusi sama eliminasi. Coba bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi mungkin teman-teman cowok nih yang suka bola paham banget substitusi adalah pergantian. Kalau misalkan di sini variabel yang satu menggantikan dengan variabel yang lain. Oke, misalkan di sini ada 2 persamaan. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita mau memasukkan persamaan yang satu ke persamaan yang lainnya. Itu namanya substitusi. Contoh misalkan kita anggaplah mau mengubah dari yang persamaan kedua ke persamaan ke satu, atau persamaan yang kedua kita masukkan ke persamaan satu. Jadi yang persamaan kedua kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan, atau juga boleh juga Y sama dengan. Kita ambil aja ke X sama dengan ya. Maka si 4Y-nya pindahkan ke kanan. Maka jadinya X sama dengan 23 min 4Y. Selanjutnya kita perhatikan tadi persamaan yang pertama kita tulis ulang dulu. Selanjutnya X-nya ini menggantikan yang di sebelah persamaan pertama tadi. Oke, X-nya tadi kan 23 min Y. Maka X yang di sini nih kita ganti menjadi 23 min 4Y. Oke, itu namanya metode substitusi. Setelah itu ya udah tinggal kita kali mancur, kemudian dihitung, ketemu Y-nya 5. Itu namanya metode substitusi. Ketika Y sudah ketemu, masukin ke persamaan ini yang tadi. Nah, 23 min 4 kali 5. Maka ketemu nanti X-nya 3. Oke, kalau misal kita mau mengubah dalam bentuk Y juga bisa. Jadinya gimana? Misalkan ya, yang ini kita ubah menjadi Y. Siapa ya? Saya mau coba tanya. Sabrina, hadir Sabrina? Hadir, Pak. Oke, kita coba kalau misalkan ya, kita mau ubah ke dalam bentuk Y. Berarti jadinya gimana, Sabrina? Berarti Y sama dengan ya. Berarti X-nya Ya. pindah ke kanan jadi 4Y sama dengan 4Y sama dengan min X oke, min X plus plus 20. plus 23. Ya. Pak, itu enggak min 4Y tuh? Mana? Perhatikan di sini. Ini 4 Oh iya. sudah di sebelah kiri. Ini kan di sebelah kiri. Berarti tidak merubah kan? Dia masih tetap di kiri. Mm-mm. Betul?
Terus selanjutnya, kalau kita mau mencari Y berarti diapain ini? Y-nya Y sama 4-nya pindah ke kanan, jadinya diapain? dibagi. Oke, betul. Maka jadinya min X. Min X plus 23 per 4. Nah, betul. 23/4. Kalau misalkan kita mau ngubah ke Y sama dengan ya, berarti nanti Y sama dengan ini kita masukin ke sini, ke 2X plus 3Y. Berarti 2X plus 3, kemudian Y-nya kita ganti menjadi barusan, yaitu min X plus 23 per 4 ya. Nah, terus nanti kita selesaikan. Nah, kapan kita mengubah menjadi X sama dengan atau menjadi Y sama dengan, itu adalah ketika kita sudah sering ngerjain. Kalau di awal-awal ya trial and error. Kita coba deh X sama dengan masukin ke persamaan yang pertama. Atau mungkin kita coba Y sama dengan kita masukin ke persamaan yang kedua. Kalau dari sini, tampaknya kira-kira lebih mudah yang mana, Sabrina? X sama dengan atau Y sama dengan? Penyelesaiannya. Menurut Sabrina kira-kira lebih mudah yang mana? Cara pertama atau cara yang Y sama dengan tadi? Cara pertama. Cara pertama, karena cara pertama tidak ada pecahan ya. Sedangkan di sini kan ada pecahan nih. Maka nanti agak repot. Perlu kita kalikan 4 semua dulu biar nggak ada pecahan. Nah, nanti setelah kita sering ngerjain, nanti kita tahu, oh ternyata lebih mudah ke X sama dengan. Itu intuisi. Intuisi itu tidak bisa diajarin. Sama kayak teman-teman coba mungkin ya, main futsal atau main bola, nendang bola, caranya gimana? Kalau cuma diajarin, ya nendang bola itu berarti nanti pakai kaki bagian dalam ya gini-gini, itu teorinya kayak gitu. Tetapi cara untuk teman-teman bisa nendang yang bagus, itu teman-teman harus latihan, praktis terus. Sama juga kalau misalkan naik motor kayak gitu. Kalau cuma diajarin ya naik motor atau naik mobil nyetir kayak gitu, oke, berarti kayak gini caranya belok, kayak gini caranya masukin gigi. Itu kayak mungkin udah paham, tetapi kalau misalkan kita biar menjadi lebih lancar, biar kita bisa paham kapan yang belok kiri, kapan belok kanan kayak gitu, itu ketika kita sudah terus atau sering berlatih. Nanti lama-lama kita akan mempunyai intuisi. Oke, kita lanjut dulu metode yang kedua, yaitu eliminasi. Eliminasi secara bahasa itu merupakan penghilangan ya, atau penghapusan salah satu variabel dulu. Oke, contohnya misalkan, ini juga sama, kita bisa ngilangin yang X dulu, atau kita bisa ngilangin yang Y. Kalau ngilangin yang X berarti kita harus samakan dulu. Samakan yang mana? Perhatikan di sini koefisien yang pertama, X-nya adalah 1, yang atas itu 2. Maka caranya kita samakan mereka. Samakan kemana? Ke KPK mereka. 1 sama 2 KPK-nya berapa? 1, 2, kan kelipatannya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah ini kan ada 2. Oh ya udah berarti kita ubah menjadi 2. Untuk menjadi 2, yang atas udah tinggal dikalikan 1 aja, sedangkan yang di bawah perlu dikalikan 2. Selanjutnya ketemu Y, setelah ketemu Y masukin ke persamaan salah satu dari mereka, kita anggap yang pertama di sini, kita masukin ketemu X-nya. Bang, ketemu. Kalau misalkan kita mau menghilangkan yang X ya, tadi kan sudah kita menghilangkan yang X. Kedua, caranya misalkan kita mau menghilangkan yang Y misalkan. Maka kita lihat, yang pertama koefisiennya 3, yang kedua koefisiennya 4. Kira-kira kita mau ubah mereka atau buat mereka menjadi berapa? KPK-nya dulu, aku coba tanya siapa ya? Ini banyak yang nggak on cam, silakan saya mau coba tanya salah satu ke Aderia, Aderia. Halo Aderia. Aderia. Iya, Pak. Aduh, kaget. Kaget, maaf. Oke. Kita lihat Aderia. Kalau misalkan tadi kita mau menghilangkan yang Y, otomatis harus disamain ya koefisiennya. Kira-kira mau dijadiin berapa koefisiennya? Yang mana, Pak? Ini nih, persamaan 1 sama persamaan 2. Koefisien yang atas kan yang Y itu 3, yang bawah kan 4. Betul? Betul. Nah, kemudian kita mau jadiin berapa mereka? 3 sama 4-nya itu. 12. Kenapa 12? Karena KPK dari 3 dan 4. 3 sama 4. Kalau teman-teman masih bingung ya, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, kita perhatikan. Coba kita hitung dulu, Aderia. Kelipatan dari 3 berapa aja? 3, 6,
Terus? 9, Oke. 12, Oke, satu lagi. 15 ya. Sedangkan yang 4 itu 4, kemudian 8, 12 12, dan 16. oke. Nah, perhatikan di sini ada 12, ada 12. Maka mereka adalah KPK-nya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ubah mereka menjadi 12, persamaan pertama perlu dikali berapa? Aderia? Dikali berapa? 4 ya, Pak. 4. Kenapa 4? Perhatikan. Dari 3 menuju ke 12, kan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti kalikan 4. Berarti yang pertama Iya. kalikan 4, yang bawah kalikan berapa? Kalikan berapa yang bawah? Yang persamaan kedua? 3. 3. Kenapa? 4 ke 12 perlu Kali dikali 3. 3. Maka semuanya nanti perlu dikali 4 dan yang bawah dikali 3. Selanjutnya nanti Iya. ketemu apa dulu nih? Ketemu X dulu ya. Coba ya, kita coba hitung Aderia. Jadi yang atas jadi berapa persamaannya? 8x Oke. Plus plus 12y. sama dengan berapa? 21 kali 4? 84. 84 ya. Oke. Yang bawah kalikan 3. 3x 3x plus 12y. oke, sama. 92. Berapa? 23 kali 3? 23 kali 2. 23 kali 3. 69. 69. Oke, hati-hati. Terus nah, untuk eliminasi ini bisa dijumlahkan atau dikurangi ya, tergantung dari nilai yang mau kita hilangkan. Perhatikan di sini kalau yang sama dengan sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti kita kasih negatif atau kita kurangi. Oke, kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif itu dikurangi. Perhatikan di sini, ini kan plus 12. Yang bawah juga plus 12. Maka kita kasih kurang. Maka yang X jadi berapa? Ada ya? Tinggal berapa yang X? 11x. Ayo, atas kurangi bawah. 5. 5. Terus yang kanan? Nah, 4 kurangi 69 berapa? 15 ya? iya. 15 ya, 15. Maka X-nya sama dengan 3. 3. Kalau udah ketemu X-nya sama dengan 3, kita bisa pilih salah satu. Nggak usah pakai yang udah dikalikan, pakai yang lebih sederhana aja. Ini yang paling sederhana kan yang di sini. Sama yang kita masukin, jadi 3 ditambah 4Y sama dengan 23. 23-nya atau Y, si 3-nya kita pindah dulu ke kanan ya. Jadi berapa? 20. 20. Maka Y-nya sama dengan 5. Nah, yang namanya metode itu, teman-teman nggak perlu memperhatikan urutannya atau memperhatikan mana nih yang mau dihilangkan. Nggak masalah. Ada yang mungkin kayak Aderia, mungkin tadi ngilanginnya yang Y. Mungkin Alvina ngilangin yang X. Sama aja, harusnya ketemunya sama. Kalau ada yang berbeda, maka salah satu di antaranya mungkin ada yang salah hitungnya. Oke, kalau misalkan ternyata beda semua, dua-duanya misalkan ternyata salah semua ya bisa jadi. Oke, jadi perhatikan perhitungannya. Oke, paham ya? Ini cara yang eliminasi. Oke, terima kasih ya Deria. Selanjutnya, cara yang ketiga disebut determinan atau Kramer. Ini nama orang yang menemukannya ya, Kramer. Caranya gimana? Caranya sebenarnya kita menggunakan di bagian matriks ya. Matriks itu nanti ada notasi atau ada simbol determinan. Determinan simbolnya kayak tanda mutlak, kayak gini, kayak tanda mutlak itu disebut sebagai determinan. Cara nyarinya gimana? Oke, kalau misalkan dia dua persamaan dua variabel, kita cukup pakai kayak gini. Jadi kalau dua persamaan dua variabel nanti bentuk matriksnya 2 kali 2. 2 kali 2 itu gimana? Ada 2 baris. Oke, ini baris itu berarti yang ke bawah ada 2 kolom. Nah, ini kolom. Berarti kalau dua persamaan dua variabel nanti jadinya 2 baris 2 kolom. Rumusnya tinggal dikalikan aja nih. Yang miring ke kanan dikurangi miring yang ke kiri. Oke, kita tulis ulang di sini. Ada A, ada B, ada C, ada D. Perhatikan di sini, determinan tandanya kayak tanda mutlak. A kali D, jadi miring yang ke kanan itu dikalikan, dikurangi dengan miring yang di kiri. Konsepnya kayak gitu. Miring yang ke kanan dikurangi miring yang ke kiri. Maka A dikali D dikurangi B kali C.
Itu kalau dua persamaan, dua variabel. Contoh misalkan 2x plus 3y sama dengan berapa misalkan? 5 misalkan. Terus kemudian yang bawah katakanlah 3x min 4y sama dengan 7. Nah, kan di sini ada dua persamaan ya, ada dua variabel. Persamaan itu adalah persamaan yang pertama, yang atas, yang bawah persamaan yang kedua. Variabel itu yang mana? Ini x dan y itu adalah variabel. Kalau yang 3 kali 3 itu berasal dari 3 persamaan, 3 variabel. Caranya kayak gini. Angkanya sama ya, tapi kalau 3 kali 3 agak tricky. Perhatikan di sini, perhatikan. Oke, kalau yang 3 kali 3 kita perlu menambahkan dua kolom yang paling kiri. Dua kolom yang paling kiri itu adalah ADG dan juga BEH. Oke, bisa dipahami ya? ADG dan BEH itu adalah kolom yang perlu kita tambahkan yang paling kanan. Terus caranya sama kayak tadi. Kalau 2 kali 2 kan miring ke kanan, dikalikan, dikurangi miring yang ke kiri. Atau yang miring ke kiri. Kita perhatikan di sini. Yang miring ke kanan itu AEI. Oke. Ditambahkan dengan miringnya ke kanan lagi BFG. Ditambahkan lagi dengan yang miring ke kiri, kanan lagi CDH. Oke. Kemudian dikurangi yang miring ke kiri ada apa? Ada BDI, ada AFH, dan ada CEG. Paham ya? Kalau kita tulis, maka jadinya AEI ditambah BFG ditambah CDH. Dikurangi miring yang ke kiri. Miring ke kiri kita gabungkan aja menjadi satu, jadinya BDI ditambah AFH ditambah CEG. Boleh seperti itu. Oke, jadi cara menghitungnya seperti itu. Kemudian gimana sih kalau kita pakai cara determinan ini? Kita contohkan, misalkan ada dua persamaan, ada dua variabel. AX, BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Maka ada dua persamaan, dua variabel. Oke, cara untuk mencari X dan Y, kalau pakai cara determinan, ini rumusnya kayak gini. X itu sama dengan DX per D. DX per D. Determinan X-nya diganti, makanya tadi X-nya pakai ada huruf X di bawah ini. Sama D. D itu determinan biasa. Nah, kemudian kalau sebenarnya ya persamaan cara penyelesaiannya kita ubah ke dalam bentuk matriks dulu. Caranya gimana? Kita tuliskan koefisien dari masing-masing persamaan. Yang atas itu kan A, terus kemudian B. Yang bawah koefisiennya C, satunya lagi D. Nah, dibuat seperti ini. Nanti di matriks yang setelah ini itu X sama Y sama dengan kan yang di kanan hasilnya itu P dan Q. PQ. Nah, oke. Terus kemudian kalau yang DX itu perhatikan kalau yang DX kolom yang X itu berarti A sama C. Oke, diganti dengan hasilnya. Hasilnya di sebelah kanan P sama Q. Maka ini kolom yang X tadi digantikan dengan kolom yang PQ. Sedangkan yang kolom yang Y tetap PQ BD. Terus cara mencari determinannya masih ingat tadi? Kali silang P kali D dikurangi B kali Q. Yang bawah nggak usah diganti, tetap kayak determinan yang biasa, matriksnya biasa. A, B, C, D. Jadi yang bawah itu jadinya AD min BC. Yang Y juga sama, perhatikan. Karena kita yang atas itu DJ, maka kolom yang Y, yang ini nih, tadinya kan harusnya ABCD. B sama D-nya kita ganti menjadi P sama Q. Jadi ini menggantikan ke sini. Kalau misalkan yang Y. Kalau yang X tadi ya sama. A sama C-nya kita ganti PQ. Sama, habis itu cari determinannya. Berarti A kali Q dikurangi P kali C. Dibagi, yang bawah juga sama. A dikali D dikurangi B kali C. Oke, ingat aja. Yang miringnya diagonalnya ke sini itu positif, dikurangi dengan yang miringnya ke sini itu negatif. Oke, kita pakai soal aja biar ada gambaran. Misal, contohnya, ada persamaan 2x plus 3y sama dengan 21. Ini soal yang tadi yang sama ya, kita pakai yang sama aja. Biar kita bisa membandingkan hasilnya tetap sama. Kemudian persamaan yang kedua, x plus 4y sama dengan 23. Oke, kemudian kita buat menjadi suatu matriks. Matriks ya berarti tinggal aja. Ini kan koefisiennya 2, yang bawah 1, terus ini 3, yang bawah 4. Berarti 2, 3, 1, 4. Oke, biar gampang di sini perhatikan di sini. Ketika X mencari
variabel X, maka rumusnya dx per d. Karena X ini berarti kolom yang X, oke, kolom yang X digantikan oleh hasilnya tadi yang sebelah kanan. Maka 21, 23, 34. Yang Y tetap. Selanjutnya kayak tadi, dikali 21 kali 4 dikurangi 23 kali 3. Yang bawah sama, 2 kali 4 dikurangi 1 kali 3. Hasilnya ketemu 3. X-nya. Kalau yang Y sama kayak tadi, yang Y berarti kolom yang Y, ini kolom Y namanya, diganti menjadi 21, 23. Berarti yang tetap yang X 2 sama 1, yang Y kolomnya diganti 21 sama 23. Habis itu sama kayak tadi, cari determinannya yang atas, yang bawah juga dicari determinannya, ketemu Y-nya sama dengan 5. Oke, sampai sini silahkan mungkin ada yang ditanyakan? Dari cara mencarinya atau mungkin yang lain-lainnya, mungkin silahkan ada yang ditanyakan? Materinya kurang lebih sampai sini aja, nanti silahkan teman-teman coba-coba. Oh ya, saya mau jelaskan juga untuk pertemuannya, karena kan harusnya sebelum PTS itu ada 7 pertemuan ya. Setelah dan sebelum PTS itu ada 7 pertemuan. Jadi 7 pertemuan, lanjutnya UTS. Kemudian 7 pertemuan lagi, kemudian UAS. Nah, tetapi karena ini ada keterbatasan waktu ya, teman-teman juga kemarin masuknya per Oktober baru masuk. Jadi sedangkan UTS-nya itu tanggal 8 sudah mulai UTS, jadi nanti masih tersisa 1 pertemuan lagi minggu depan. Oleh karena itu, untuk mengisi biar menjadi 7 pertemuan, nanti pertemuan yang kelima atau pertemuan kelima itu teman-teman nanti akan diberikan tugas atau diberikan latihan, teman-teman mengerjakan tugas atau latihan untuk materi yang hari ini. Oke, nanti teman-teman akan diberikan tugas untuk mengerjakan latihan materi yang hari ini. Begitupun untuk yang pertemuan ke-7. Nanti minggu depan nih, Selasa depan, itu nanti akan diberikan materi untuk materi yang ke minggu ke-6, sedangkan yang minggu ke-7-nya akan diberikan tugas juga. Tugasnya ya materi yang minggu ke-6, seperti itu. Nanti baru minggu depannya lagi UTS. UTS insya Allah soal-soalnya apa yang sudah kita pelajari semua. Oke, jadi silakan untuk mencoba melatih, kira-kira sudah paham atau belum. Silahkan teman-teman bisa cari soal dimanapun, atau mungkin di buku, atau mungkin di internet, silahkan dicari, kemudian coba latihan terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Kalau misalkan ada materi yang masih belum paham, silahkan langsung ditanyakan ke grup di kelas, ataupun mungkin bisa langsung menghubungi saya. Dan untuk nanti kalau misalkan ada tugas atau apapun, misalkan ada yang bertanya, silahkan bisa langsung di-floor-kan di grup. Jangan takut bahwa saya ngerasa masih belum bisa, saya ngerasa nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Justru ketika teman-teman belum paham tapi menyadari bahwa kita masih belum paham, itu akan membuat kita menjadi lebih cepat untuk lebih paham atau menjadi lebih bisa lagi. Tapi kalau teman-teman menutupi ketidakmampuan atau ketidakbisaan teman-teman dalam menangkap materi atau memahami materi, itu nanti akan menyusahkan teman-teman. Misalkan ya, teman-teman lagi belajar apapun ya, dalam hal apapun nih. Ketika teman-teman paham bahwa saya belum paham, saya belum ngerti, belum bisa, harus bisa mengakui itu, supaya apa? Supaya kita mau untuk mempelajari lagi. Entah bisa tanya ke teman, entah bisa baca lagi materinya, atau mungkin tanya langsung ke saya, itu nggak masalah. Oke, intinya teman-teman harus mengakui dulu kalau memang masih ada yang belum dipahami. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini, atau mungkin materi-materi yang sebelumnya. Boleh, silakan. Tanya aja, justru dapat poin loh ya. Nanti juga kalau misalkan teman-teman ada yang bisa menjawab di grup kelas, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, itu juga dapat poin juga keaktifan. Oke, silakan. Masih ada kesempatan 4 menit atau 5 menit lagi. Silakan mungkin ada yang tanyakan. Materinya, langkah-langkahnya ini barusan sudah cukup jelas. Gimana? Diam semua? Diam semua itu bisa Jelas, berarti Pak. jelas. Oke. Bisa berarti paham semua atau mungkin tidak paham semua. Oke, semoga paham semua ya. Nanti silahkan, insya Allah hari Jumat atau hari Sabtu ya, akan saya buatkan tugas dan juga presensi. Jadi teman-teman nanti untuk pertemuan pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-7, teman-teman juga harus isi absensi atau presensinya untuk menentukan
bahwa teman-teman hadir. Selain itu juga saya akan cross-check di tugasnya. Jadi teman-teman kalau sudah mengerjakan tugas tapi mungkin lupa absensi, ya akan saya bisa koreksi ataupun saya akan ubah ya presensinya. Tapi sekali lagi teman-teman isi tugas dan juga isi presensinya. Untuk minggu ini insya Allah hari Jumat atau hari Sabtu. Oke, silahkan mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah aktif juga bertanya maupun memberikan pendapatnya. Semoga tetap semangat nanti sampai akhir semester ini dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Tidak ada halangan apapun. Oke? Ya, gimana? Ada yang bertanya? Kepencet atau gimana nih? Teman-teman ada yang dengar mungkin? Lagi bertengkar sama kucing ya, Pak. Ya, semoga cepat baikan ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari bisa ditangkap dengan baik, bisa diingat terus, nanti jangan sampai lupa ya. Sekali lagi, ilmu apapun yang sudah kita pelajari, silahkan coba teman-teman amalkan. Sedikit-sedikit coba ngerjain tugas, coba ngerjain latihan. Nanti kalau misalkan nggak dilatih, nanti akan lupa. Dijamin minggu depan udah bingung nih, apa ini determinan, apa ini menggantinya gimana, itu akan lupa lagi. Silahkan sambil dibaca-baca lagi aja. Nggak usah banyak-banyak, kayak coba ngerjain 1-2 soal, itu udah cukup. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan terus diingat. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Nonton timnas guys, timnas. Ya, silahkan ya, selamat istirahat. Bisa.